Nah, eee, mungkin, nama saya cukup panjang, Ida Yukadek Trisnanti, bisa cukup dipanggil Kadek ya. Jadi teman-teman di sini, biasanya memanggil saya itu Kadek. Saya lahir di Cirebon, di kota Cirebon. Mungkin namanya agak kebali-balian karena bapak saya itu memang dari Bali gitu, tapi ibu saya dari Cirebon. Jadi saya, kecil dan besar di Cirebon sampai SMA, kemudian setelah itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia seperti yang tadi sudah diperkenalkan Mas Aldi, dan kemudian sekarang sedang mengambil S2 di Universitas Hong Kong. Oke. Nah, ini adalah salah satu kutipan favorit saya. Bermimpilah karena Tuhan akan menggapai mimpi-mimpi itu. Mungkin bagi teman-teman yang pernah membaca novel karya Andrea Hirata pasti pernah membaca kutipan ini. Ya, saya salah satu orang yang memegang kutipan ini karena saya percaya bahwa semuanya itu berawal dari mimpi. Setiap orang pasti punya impian dan cita-cita. Dan karena mimpi itulah setiap langkah yang kita lakukan pasti mempunyai sebuah alasan. Jadi semua bermula dari mimpi, dan dari mimpi itu kita mempunyai suatu alasan. Jika dikaitkan dengan topik sesi kali ini, saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi tentang kenali diri sendiri, apa alasan kamu lanjut kuliah? Ya, pertanyaan inilah yang selalu saya tanyakan kepada diri saya sendiri, mulai dari ketika saya lulus SMA, mau melanjutkan S1, ataupun ketika saya sudah lulus S1 dan ingin melanjutkan S2. Apa alasan kamu lanjut kuliah? Ini yang saya tanyakan. Nah, kemudian saya sedikit mau membawa sebuah teori, tapi yang nggak berat-berat banget sih gitu. Jadi ada suatu teori namanya The Golden Circle. Ini diperkenalkan oleh Simon Sinek. Jika teman-teman ingin maaf, ingin mendengarkan atau mengenal lebih jauh tentang teori ini, teman-teman bisa coba cari di YouTube. Itu ada videonya kurang lebih 18 menit. Di situ menjelaskan tentang Golden Circle ini. Sebenarnya teori Golden Circle ini biasanya digunakan ketika seseorang ingin membuka sebuah bisnis. Jadi pertama itu ada why, jadi kita bisa lihat di sini ada 3 lingkaran. Lingkaran yang paling di tengah itu adalah why. Kemudian disusul dengan lingkaran yang kedua, how, dan lingkaran yang paling luar itu adalah lingkaran what. Nah, 3 lingkaran ini bisa kita gunakan, bisa kita implementasikan untuk kehidupan pribadi kita. Salah satunya yaitu tadi, untuk menjawab apa alasan kamu lanjut kuliah. Nah, yang pertama yaitu why. Disinilah kita harus mencari tahu apa alasan dan tujuan kita melanjutkan kuliah. Mengapa why, lingkaran why ini ada di tengah? Itu karena why adalah mengapa, menjadi intisari atau menjadi landasan untuk kita melakukan sesuatu. Seperti itu. Dan yang nomor 2 adalah how, bagaimana kita mencapai why tersebut dan tujuan kita. Dan yang terakhir adalah what, apa bidang yang mau kita ambil, jurusan apa dan di mana. Tapi mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya akan berfokus pada why, karena untuk how dan what ini akan disampaikan oleh pemateri berikutnya ataupun pada sesi-sesi berikutnya. Nah, jika kita turunkan why ini ke dalam beberapa pertanyaan, mungkin kita bisa mencari banyak pertanyaan. Contohnya, yang pertama, apa yang saya cari? Ya, pertanyaan ini juga yang saya tanyakan pada diri saya. Ketika saya lulus SMA, mau ambil S1, apa sih yang sebenarnya saya cari? Kenapa akhirnya waktu itu saya memutuskan mengambil computer science? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bidang apa yang saya suka? Apa tujuan saya? Apa mimpi saya dan apa cita-cita saya? Jadi kita bisa bertanya gitu kepada diri kita sendiri. Sebenarnya bidang yang kita suka apa sih? Kita punya mimpi apa sih? Kita mau jadi apa? Gitu. Atau lebih luasnya lagi, jika kita melihat ke lingkungan sekitar kita, ke masyarakat atau mungkin di desa, di daerah kita,
kita sebagai bagian dari lingkungan itu, perubahan apa yang mau kita buat, atau dampak positif apa yang ingin kita perbuat. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang bisa kita coba jawab agar alasan dan tujuan lanjut kuliah kita itu menjadi lebih bermakna dan memang ada tujuannya gitu, bukan hanya sekedar oh ya sudah setelah lulus SMA lanjut S1, oh setelah S1 oh lanjut S2, seperti itu. Tapi pertanyaan-pertanyaan inilah yang bisa menjadi dasar bagi diri kita untuk melanjutkan kuliah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya diri kita sendiri gitu. Kita tidak bisa bertanya kepada orang lain. Bidang apa yang saya suka? Ya saya sendiri yang tahu itu. Nah itu kita harus cari tahu sebenarnya apa yang kita suka dan apa tujuan kita. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita kerucutkan dari pertanyaan-pertanyaan itu, why? Di sini ada beberapa poin, mulai dari mimpi, cita-cita, passion, dampak positif, dan perubahan. Ini mungkin sebatas kayak kata kunci yang bisa teman-teman gunakan untuk merefleksikan kepada diri sendiri. Mimpi kita, cita-cita kita, passion kita tuh di mana sih gitu. Perubahan dan dampak positif apa yang mau kita bawa. Seperti itu. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan dalam beberapa poin, yang paling besar adalah tujuan atau niat. Ini harus kita luruskan dari awal. Kenapa kita mau lanjut kuliah? Dan ada beberapa alasan lagi yang akan saya munculkan. Sebenarnya ini hanya tambahan atau efek samping dari tujuan utama. Gitu. Yang pertama, dengan kita kuliah akan ada self development dari kita sendiri, gitu, perkembangan kita. Kita belajar mandiri, membuat pikiran kita lebih terbuka karena kita ketemu banyak orang dan melatih kita berkomitmen di sana. Seperti itu. Kemudian ada juga menambah pengalaman kita dan karena dengan kita kuliah berbagai macam kegiatan dan kita bisa mendapatkan pengalaman, soft skill, juga masih. Dan yang terakhir adalah membuka peluang kerja. Tapi dari keempat ini, yang paling penting adalah yang pertama tadi, niat kita untuk melanjutkan kuliah. Seperti itu. Nah, di sini karena sekarang saya sedang S2, jadi mungkin akan sedikit cerita tentang keinginan saya waktu itu ketika lulus S1, kemudian lanjut S2. Sebenarnya saya lulus S1 tahun 2013. Waktu itu ketika lulus Agustus 2013, kemudian saya langsung berpikir, apa ya gitu. Selanjutnya setelah S1 ini, kerjakah atau S2 lagi atau mau apa gitu. Terus tiba-tiba di kampus muncul ada info, oh ada S2 track. Jadi setelah S1 bisa langsung lanjut S2 gitu. Terus sempat terpikir, oh apa saya coba ambil aja ya. Jadi habis S1 ya udah nanti aja kerjanya langsung S2 gitu. Tapi entah gimana gitu saya berpikir bahwa oh sepertinya saya harus ada pengalaman dulu. Jadi saya memutuskan untuk tidak langsung S2, tapi pada saat itu saya memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu setelah S1. Karena kalau dipikir lagi saat ini ketika saya memberikan kepada diri saya sendiri, ternyata alasan saya waktu itu baru lulus S1 ingin lanjut S2 itu hanya ya pokoknya habis S1 S2 gitu, tapi tidak ada tadi itu alasan-alasan yang mendalam kenapa saya ingin S2 seperti itu. Nah sampai akhirnya sambil bekerja saya sambil ikut kegiatan kerelawanan dan disitulah saya menemukan bahwa saya sangat tertarik pada bidang pendidikan gitu, mengajar atau berbagi baik itu kepada anak-anak ataupun kepada guru-guru gitu. Jadi saya mulai ikut kegiatan kerelawanan baik ke daerah ataupun ya tadi misalnya di Belitung, di Majene atau Jakarta atau di Cirebon itu saya ikut kegiatan kerelawanan. Nah, pertama kali saya ikut kegiatan kerelawanan itu pada Festival Gerakan Indonesia Mengajar di Ancol tahun 2013. Nah, disitulah saya jadi semakin tergerak gitu untuk kegiatan kerelawanan lainnya dan semakin tergerak untuk terjun ke dalam bidang pendidikan. Dan dari situ juga saya mulai mendengar, oh ada ya yang namanya Indonesia Mengajar gitu. Kemudian sedikit-sedikit saya coba cari tahu lah gitu, sebenarnya Indonesia Mengajar itu gitu. Nah kemudian setelah tahun 13 tadi saya ikut
Festival Gerakan Indonesia Mengajar. Di tahun berikutnya, tahun 2014, saya memutuskan untuk mencoba daftar jadi pengajar muda. Cobain dulu lah gitu. Sebenarnya pada saat itu saya hanya tahu, pokoknya ketika jadi pengajar muda itu akan menjadi guru di daerah. Terus saya pikir, sejalan dengan ketertarikan saya, sejalan dengan passion saya gitu, mengajar pendidikan. Ya udah, saya coba daftar seperti itu. Dan ternyata singkat cerita saya diterima lah itu tahun 2014 itu. 2014 ada pelatihan, kemudian ditempatkan di Kabupaten Majene, di sebuah desa kecil di atas gunung di Sulawesi Barat. 1 tahun di sana. Ya, ini foto saya baru sampai 1 minggu di Kabupaten Majene. Jadi desa saya itu jaraknya sekitar 80 km lah dari pusat kabupaten gitu. Nah, jadi di sana ada angkot, sebutnya PT-PT, jadi kita naik PT-PT, cuma satu kelompok itu sebenarnya pengajar muda itu ada sekitar bisa 8 orang, nah cuman penempatan di desa masing-masing yang di atas gunung atau di pinggir, bukan di hutan, ya di pelosok lah gitu, itu 1 orang gitu. Nah jadi ini saya bersama teman-teman saya di dalam PT-PT itu, ambil nanti ketika melewati satu desa kita berpisah satu demi satu, karena di setiap desa itu kita ditempatkan sendirian selama 1 tahun gitu. Ya, ini mungkin ada beberapa foto, saya mungkin akan cerita juga. Jadi di sebelah yang pojok kiri atas itu yang menggunakan baju ungu, saya bersama dengan guru-guru dari sekolah dan anak murid saya. Waktu itu ada acara di kabupaten, tadi itu jaraknya 80 kilo, dan ini juga adalah pengalaman anak-anak yang dari atas gunung untuk melampaui perjalanan untuk ke kabupaten gitu. Mereka ada untuk tampil kasidahan yang ini. Terus yang di tengah itu kita sedang ujian, mungkin kayak ujian tengah semester atau semesteran lah gitu. Ini kelas 1. Jadi karena kelas 1 kita sebenarnya punya meja-meja kecil, tapi karena ujian jadi mejanya kita nggak pakai, ya udah pokoknya duduk baris yang rapih, jadi kita susun aja ujiannya seperti itu. Yang ujung sebelah kanan ini saya bersama murid saya namanya Alim, dia itu pintar, tangkas, jadi saya waktu itu mengantar dia untuk lomba futsal. Yang di pojok kiri waktu itu, peringatan Hari Guru. Jadi karena di sekolah itu saya mengajar di sekolah SD, ya jadi pengajar muda itu adalah 1 tahun di SD, dan kita kayak jadi bagian dari masyarakat di daerah itu. Kita punya mama angkat, punya adik angkat juga, jadi kayak tinggal di dalam suatu keluarga dan juga sebagai guru gitu di sana. Nah, waktu itu saya memperkenalkan kepada mereka, ini ada loh gitu peringatan Hari Guru gitu. Jadi mereka membuat puisi sendiri dan kita sedang berlatih membaca puisi untuk ditampilkan kepada guru-guru yang lain. Yang di tengah di kabupaten lagi, karena kebanyakan perlombaan-perlombaan itu ada di kabupaten, sedangkan lokasi kita cukup jauh. Tapi ya itu saya percaya bahwa setiap anak itu mempunyai berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan. Itu yang saya yakini. Nah, dari pengalaman yang menjadi pengajar muda itulah yang menjadi titik balik saya, turning point saya. Saya kembali berefleksi kepada diri saya sendiri gitu, bertanya kepada diri saya, jika saya akan lanjut kuliah, jika saya akan lanjut S2, apa alasan saya? Apa tujuan saya? Itu. Dan ketika saya persiapkan presentasi ini, saya pun kembali merefleksikan kepada tujuan saya. Apakah saya masih berjalan pada garis yang tepat untuk menuju tujuan saya? Ya, dan untuk saat ini saya masih bisa menjawab ya, seperti itu. Nah, dari pengalaman itu saya juga berefleksi bahwa pendidikan di Indonesia itu masih ada suatu ketimpangan, baik itu di daerah ataupun ya di kota gitu, ada suatu ketimpangan. Jadi saya mencoba untuk
berpikir bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, baik itu di ketimpangan yang terjadi antara pendidikan di daerah dan di kota. Dan kemudian saya mencoba merunutkan lagi dengan kemampuan saya, dengan background pendidikan saya ketika S1, yaitu di bidang IT. Saya mempunyai keyakinan bahwa IT akan dapat membantu pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini saya melanjutkan S2 di bidang Science in IT in Education. Jadi pengalaman menjadi pengajar muda dan kerelawanan-kerelawanan yang sebelumnya itu yang mendorong saya tergerak untuk terus bergerak di bidang pendidikan di Indonesia dan mengambil jurusan S2 saat ini. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah mau kuliah di mana? Di kuliah di dalam negeri ataupun kuliah di luar negeri? Pasti teman-teman berpikir juga gitu kan, oh ya nih, oke, saya sudah punya tujuan, saya ada minat, saya tahu mimpi saya apa, saya tahu perubahan apa yang ingin saya bawa, tapi di mana? Gitu, di dalam negeri atau di luar negeri? Nah, ini saya coba rangkumkan sedikit perbandingan tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pilihan, kuliah di dalam negeri maupun kuliah di luar negeri. Banyak hal yang bisa kita pertimbangkan. Contohnya, seperti pemilihan jurusan. Kalau bisa dibilang, kenapa saya mengambil jurusan IT in Education dan di Universitas Hong Kong, karena waktu itu saya coba sempat bandingkan gitu kurikulum IT in Education yang ada di dalam negeri dan kurikulum dengan IT in Education yang ada di Universitas Hong Kong. Ternyata minat saya lebih ke sana, jadi saya mengambil jurusan itu. Gitu. Nah, selain jurusan, mungkin kita juga bisa mencoba melihat fasilitas yang dimiliki oleh kampus tersebut dan biaya kuliah juga. Karena biaya kuliah di luar negeri dan di dalam negeri itu pasti akan berbeda, baik itu biaya kuliahnya ataupun akomodasi di sana. Seperti itu yang bisa menjadi pertimbangan kita di dalam ataupun di luar negeri. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat dari sisi kesiapan mental atau adaptasi. Seperti itu, karena ketika kita kuliah di luar negeri, kita akan merasakan kaget gitu. Jadi kayak ada istilahnya namanya culture shock. Kita kaget budaya gitu, kaget budaya di sana. Oh, kenapa kok beda gitu dengan yang seperti yang kita biasa alami di rumah atau di daerah kita gitu. Dan selain itu juga kesiapan mental untuk perbedaan bahasa. Karena ya kita di sana susah juga gitu, karena nggak bisa pakai bahasa gitu yang general, ya pakai bahasa Inggris. Nah, kita harus siap gitu, harus siap bertanya untuk menggunakan bahasa Inggris, harus siap ya untuk komunikasi itu ya kita menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan kalau kita di dalam negeri ya karena dimanapun itu pasti masih menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Mungkin bisa jadi pertimbangan dekat dengan rumah atau jauh dari rumah, seperti itu. Dan yang selanjutnya, karena kita terbiasa di cuaca tropis, gitu. Jadi ada negara-negara yang memiliki cuaca ekstrim, seperti sangat panas ataupun sangat dingin. Jadi itu pun bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk memilih kuliah, apakah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan tentu saja kembali lagi ke tadi itu, niatnya seperti apa, tujuan kita, mimpi, dan cita-cita. Nah, baik dalam ataupun luar negeri, kita bisa melihat di sini, saya simpan tulisan itu di kotak. Jadi, keduanya kita akan bertemu orang baru. Di keduanya kita akan mengenal tempat baru dan akan belajar budaya baru, gitu. Nah, jadi di luar ini sisi-sisi lain lah yang harus kalian perhatikan, bagian mana yang harus kalian pilih, gitu, apakah di dalam ataupun di luar negeri. Nah, berdasarkan dari pertimbangan ini, saya memilih untuk kuliah di luar negeri. Saya memilih untuk kuliah di Universitas Hong Kong dengan jurusan IT in Education. Ya tadi itu pertimbangannya, karena saya suka dengan kurikulumnya dan beruntungnya saya mendapatkan beasiswa sehingga saya ya terbantu untuk biaya kuliah dan biaya akomodasi di sana. Seperti itu. Nah, sedikit cerita tentang pengalaman. Ini
yang baru yang saya temui di sana. Sesederhana ruang kelas, karena biasanya kita tuh ya duduk kursi kuliah gitu kan ke depan satu persatu. Nah, tapi ternyata di sana itu ruang kelasnya itu cukup dinamis. Ini adalah hal baru yang saya pelajari di sana. Seperti itu. Ada lagi yang lain ini, karena saya di Hong Kong, jika teman-teman tahu, Hong Kong itu biaya sewa kamar atau kos ya, biaya kos itu cukup mahal. Jadi pada saat itu saya sempat tinggal di kamar. Ini kamar saya nih kalau teman-teman perhatikan. Jadi ini tempat tidur saya, kurang lebih 2 meter kali 1 meter ini di atas bagian atasnya, kemudian di bagian bawahnya. Jadi saya naik ke tempat tidur itu pakai tangga. Nah, di bagian bawahnya itu untuk belajar disediakan meja, kursi, dan ada ya untuk tempat naruh barang-barang lah seperti itu. Jadi ini juga merupakan tantangan gitu, tantangan lain, penyesuaian diri terhadap tempat di daerah tujuan. Nah, selain ini ada juga tantangan berikutnya mengenai makanan seperti itu. Karena setiap daerah mempunyai rasa yang berbeda. Apalagi di Indonesia ada ya sambal atau kerupuk gitu kan. Nah, di sana itu cukup berbeda. Ya beruntungnya lidah saya cepat beradaptasi, jadi saya bisa beradaptasi dengan makanan-makanan yang ada di sana. Seperti itu. Tapi tidak menyangkal bahwa ada kalanya saya juga kangen dengan makanan-makanan di Cirebon khususnya, seperti ya, nasi jamblang, nasi lengko, seperti di sana. Jadi akan ada tantangan-tantangan seperti ini ketika teman-teman memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Seperti itu. Dan ini yang tadi saya katakan mengenai cuaca yang ekstrim. Jadi waktu itu ini kalau bisa dilihat di sini tuh bulan Januari. Jadi Januari itu sedang musim dingin di Hong Kong. Tapi memang tidak ada salju, tapi cukup dingin di sana. Nah, di sini tertera 10 derajat, tapi terasa seperti 7 derajat. Ya bisa dibayangkan gitu. Di Indonesia paling rendah mungkin sekitar 25 di Cirebon. Ya di Cirebon 27 itu paling rendah. Yang paling panasnya bisa 33 derajat atau 34. Nah, ini kita dihadapkan dengan kondisi cuaca yang cukup rendah gitu. Nah, jadi waktu itu saya juga akhirnya pakai baju cukup banyak, jadi berlapis-lapis lah gitu supaya cukup merasa hangat gitu. Jadi ini juga tantangan yang harus kita coba pikirkan ketika kita kuliah gitu. Seperti itu. Nah, kemudian dari tantangan-tantangan itu saya banyak belajar hal lain selain yang tadi itu ruang kelas yang cukup. Saya juga belajar tentang budaya-budaya lain. Contohnya festival-festival lokal. Yang ini gambar yang di tengah, yang gambar-gambar lampion. Nah, ada festival lampion, festival musim gugur. Jadi gugur itu sekitar bulan September ada festival lampion. Jadi juga bisa tahu gitu. Di sana ada festival seperti ini. Dan ketika tahun baru Cina, ketika Imlek, di sana tuh banyak kayak pasar bunga. Jadi karena mereka akan mendekorasi rumah-rumah dengan bunga. Dan ada juga wishing tree. Jadi mereka memohon untuk keinginan mereka supaya terkabul dengan menuliskan wish mereka di kertas dan melemparkannya ke atas pohon. Katanya semakin tinggi kita melemparkan harapan kita, itu semakin akan tercapai gitu. Jadi ini adalah suatu budaya-budaya lokal yang ada di sana yang sempat saya lihat seperti itu. Dan selain itu ya karena Hong Kong itu dekat dengan Cina dan Taiwan, budayanya hampir mirip. Jadi saya juga sempat belajar Mahjong dan ketemu teman-teman yang berbeda bahasa. Jadi kita bisa saling tukar belajar seperti itu. Jadi disinilah salah satu keuntungan, selain kita belajar tentang budaya lokal, tapi kita juga langsung ketemu dengan orang-orang yang membawa budayanya gitu. Jadi kita bisa belajar langsung dari orang tersebut, seperti itu. Dan selain itu juga
yang perlu kita untuk adaptasi di sana adalah mengenai moda transportasi dan kebiasaan jalan kaki gitu. Jadi kalau di Hong Kong itu kalau kita nggak naik transportasi umum, ya kita banyaknya jalan kaki. Tapi trotoar di sana itu berbeda. Jadi kita harus bisa beradaptasi di sana gitu. Jadi itulah tantangan dan mungkin keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita kuliah di luar negeri. Mungkin sebagai penutup, jadi intinya adalah kuliah dimanapun, akhirnya kita akan kembali pada diri kita sendiri, kembali kepada tujuan awal, seberapa besar niat kita untuk belajar, seberapa besar keinginan kita untuk mencapai tujuan dan mimpi-mimpi itu. Dan ya akhirnya tujuan-tujuan itu berdasarkan pengalaman kerelawanan saya, pengalaman menjadi pengajar muda, mengirimkan saya untuk belajar di sini, di Universitas Hong Kong. Seperti itu. Jadi teman-teman coba refleksikan kembali kepada diri teman-teman, sebenarnya teman-teman itu maunya apa, inginnya apa, perubahan apa yang mau dibawa, sukanya di bidang apa, baru setelah itu coba direfleksikan dan oke, saya mau lanjut kuliah, dan kemudian mau lanjutnya gimana, seperti itu. Ini yang terakhir, quotes lain yang saya suka. Jadi, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di atas. Jadi, nggak masalah kita punya mimpi besar. Jangan takut kita punya cita-cita tinggi, gitu. Tapi yang penting, kita harus kembali ke tujuan dan niat awal. Mungkin sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.